yang baik adik-adik gimana? Lipat tangan, tutup mata. Silakan Lause pimpin kita dalam doa. Kepalanya ditundukkan, ikutin Lause ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan pada hari ini. Sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati Kiranya Tuhan berkati teman-teman yang belum sampai agar bisa segera bergabung dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri adik-adik yuk. Bangkit berdiri. Kita Biar mau- lebih happy Lause ya. Ya. Biar lebih semangat nih. Betul. Kita mau memuji lagu apa nih Lause? Kita mau menaikkan pujian Dalamnya Hatiku. Dalamnya hatiku ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, Mana suaranya? Haleluya, haleluya, nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sinari jiwaku. Berbuah, 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 lebih besar, berbuah, berbuah, lebih besar, berbuah, berbuah, berbuah lagi. Oh, oke. Lagi 2 kali. Sekali lagi. Oke. Ikut Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami belajar firman Tuhan dan kami boleh mengerti. Iman kami boleh bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan, ya, dengan tema beribadah kepada Tuhan. Ya. Nah adik-adik, hari ini kalian datang ke sini untuk apa? Untuk beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhannya Tuhan siapa sih? Tuhan Yesus. Wes, good ya, adik-adik hebat ya. Sekarang bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Lause mau kalian coba jalan mendekat Lause. Jalannya yang gagah. Jalan ke sini, dekat sama Lause. Jalannya yang gagah, jangan lemes-lemes. Ayo yang di belakang juga. Ayo, sekarang badannya dibungkukkan. Gimana bungkuknya? Kalau bungkuk gimana? Begini. Jangan berdiri tegak. Kalau berdiri tegak begini. Kalau bungkuk begini ya. Coba bungkuknya gimana? Udah bungkuk, sekarang jalan. Balik ke bangkunya masing-masing. Sambil bungkuk jalannya. Bisa nggak? Coba, ayo. Ya, sambil bungkuk. Iya. Kenapa nggak mau bungkuk? Hah? Susah Lause ya? Jalannya susah ya? Nggak susah, kalau sebentar mungkin nggak susah, tapi adik-adik, ada seorang ibu, ya, ada seorang ibu. Tadi kita sebegini aja sebentaran, menurut Lause juga susah, ya. Coba begini jalan, terus begini. Kalau sebentar sih, oke lah, bisa, ya. Tapi kalau udah 18 tahun adik-adik, adik-adik umur berapa sekarang? Umur 6. Coba, ada yang 9, ada yang 6, 10. Coba kalau 6 tahun aja lah, 6 tahun suruh bungkuk terus, bisa nggak?
Nggak enak ya loh adik-adik ya. Nggak enak. Jadi adik-adik betapa sengsaranya, betapa susahnya ya kalau badannya harus bungkuk. Ada seorang ibu udah 18 tahun, dia badannya bungkuk. Kenapa bisa bungkuk? Karena dia sakit, dirasuk oleh roh jahat. Ya, sehingga lama-kelamaan badannya bungkuk adik-adik. Badannya bungkuk, gak bisa berdiri tegak. Kasihan ya, kasihan dia dibungkuk terus. Tapi adik-adik walaupun badannya bungkuk, dia tetap rajin datang ke rumah Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Ya, dia tetap datang, adik-adik. Coba di sini siapa yang kalau sakit sedikit nggak mau datang? Aduh, kakinya sakit, nggak mau datang. Aduh, kepala saya pening, nggak mau datang. Aduh, apalagi? Males, ya, males ya. Males sakit bukan? Penyakit juga ya, penyakit juga walaupun bukan penyakit badan ya. Iya penyakit males, nggak mau datang. Tapi ibu ini enggak, dia datang rajin ya, beribadah kepada Tuhan. Walaupun kondisi tubuhnya bungkuk ya. Nah adik-adik satu hari dia sedang datang ke rumah ibadat, di situ pas ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus lihat ibu ini datang dengan keadaan yang badannya bungkuk begitu adik-adik. Tuhan Yesus langsung apa? Dia berbelas kasihan. Dia kasihan sama ibu ini. Waduh, ibu ini jalannya sambil bungkuk adik-adik. Ya. Kita punya nenek nggak di rumah? Punya. Badannya bungkuk nggak? Enggak, walaupun udah tua badannya nggak bungkuk ya. Agak bungkuk dikit ya, sedikit. Tapi ibu ini enggak, badannya bungkuk sudah 18 tahun adik-adik sakitnya. Ya. Jadi Tuhan Yesus kasihan sama ibu ini. Lalu dia bilang sama ibu itu, "Hai ibu, penyakitmu sudah sembuh." Adik-adik, Tuhan Yesus bilang apa? "Hai ibu, penyakitmu sudah sembuh." Ya. Jadi lalu Tuhan Yesus datang, ya. Coba sini Leora, badannya bungkuk. Waktu Tuhan Yesus bilang, "Hai ibu, penyakitmu sudah sembuh." Berdiri. Nah, jadi sembuh adik-adik. Nah, waktu ibu ini dibilang, "Hai ibu, penyakitmu sudah sembuh." Bungkuk dulu. Nah, Tuhan Yesus bilang gitu. Tuhan Yesus deketin ibu ini. Tuhan Yesus meletakkan tangannya kepada ibu ini, lalu mendoakan ibu ini. Setelah didoakan, ibu ini bisa berdiri dengan tegak. Berarti ibu ini sudah sembuh, adik-adik. Ya, duduk lagi ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus berkuasa nggak? Berkuasa untuk bisa menyembuhkan penyakit, ya. Tuhan Yesus berkuasa. Jadi adik-adik, kalau adik-adik ada kesusahan, adik-adik sakit, adik-adik, walaupun adik-adik minum obat, ya, walaupun adik-adik ke dokter, tapi adik-adik harus berdoa sama Tuhan, ya, supaya Tuhan yang menyembuhkan adik-adik, ya, melalui dokter, melalui obat-obatan, ya. Tapi adik-adik, waktu ibu itu didoakan dan menjadi sembuh, ada yang suka dan ada yang tidak suka, ya. Ibu ini begitu sembuh, dia senang ya adik-adik ya. Lalu dia apa? Dia memuliakan Tuhan. Dia senang dia bisa sembuh ya adik-adik. Coba adik-adik bayangkan 18 tahun sakit, ya. Tapi Tuhan Yesus menyembuhkan dia, ya. Nah, ada kepala rumah ibadat lihat waktu Tuhan Yesus disembuhkan. Dia nggak suka adik-adik. Dia bilang, kalau hari Sabat itu, ada hari Minggu itu, hari kita datang ke gereja itu disebut hari Sabat adik-adik ya. Hari Sabat itu boleh nggak melakukan pekerjaan? Hah? Dibilang nggak boleh melakukan pekerjaan. Tuhan menciptakan langit bumi ini dengan segala isinya, termasuk manusia. Hari pertama hingga hari ke-6. Hari ke-7 harus apa? Harus istirahat. Nggak boleh melakukan pekerjaan. Nah, itu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit itu pada hari Sabat. Jadi Tuhan Yesus salah atau benar? Tuhan Yesus benar, tapi kepala rumah ibadat itu bilang Tuhan Yesus salah, nggak boleh. Tuhan Yesus sudah berdosa, ya. Tapi Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita semua ya, dan kepada kepala rumah ibadat itu, bahwa walaupun hari Minggu ya,
itu berarti kita beribadah kepada Tuhan, kita juga harus melakukan hal yang baik, berbuat kebaikan kepada sesama kita. Jadi bukan hanya ibadah doang. Kita datang ke gereja, ada orang susah, boleh ditolong nggak? Harus ditolong ya. Jadi bukan hanya ibadah doang, kita berdoa, baca Alkitab, dengar firman Tuhan, bernyanyi, enggak. Tapi kita harus melakukan hal yang baik ya, harus melakukan kebaikan buat sesama kita. Ya adik-adik ya. Jadi kepala rumah ibadah itu bilang, hari 6 hari itu hari apa? Hari Senin sampai hari Sabtu, ya. Kan ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada 6 hari nih. Hari Sabatnya hari ke-7 ya. Ada 6 hari nih. Coba kalau mau didoakan ada sakit mau didoakan, datang dong. Dari Senin sampai Sabtu kan bisa. Jangan hari Minggu, kalau hari Minggu kan melanggar hari Sabat, ya. Tapi Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kepala rumah ibadah itu dan kepada kita semua bahwa walaupun hari Minggu, hari Sabat, tapi kita harus berbelas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, kepada mereka yang memerlukan pertolongan. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus salah atau benar? Tuhan Yesus benar atau salah? Benar ya, Tuhan Yesus tidak melanggar. Tapi Tuhan Yesus mempunyai hati yang berbelas kasihan. Tuhan Yesus mau berdoa untuk ibu itu ya. Jadi adik-adik, mau nggak kita berbuat kebaikan? Mau ya. Dan kita harus rajin beribadah kepada Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Situ dikatakan, marilah, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, oke. Kaget ya. Sama-sama Amak Rause. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu artinya kita harus datang ke gereja setiap minggu ya. Yang rajin adik-adik ya. Siapa yang berjanji sama Tuhan, saya mau rajin ibadah? Iya, jangan sampai disuruh-suruh, jangan sampai dibangun-bangunin, harus bangun males gitu, jangan ya, tapi harus rajin. Iya, harus ya. Jadi kita dengan sukacita datang ke hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh datang, beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, mulai hari ini kami rajin beribadah kepada Tuhan. Kami semakin cinta kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ibrani pasal 10 ayat 25a. Janganlah